Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا وبارك الله فيكم. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak sekejap pun kita terlepas dari curahan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an wa barakallahu fikum. Di dalam sebuah hadis yang mulia dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah idni wa aujiz. Faqala idza qumta ila as-salah fasalli salata muwaddi' wa la tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada wa ajmi'il ya'sa fi ma'idin nas. Kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idni wa aujiz." Berilah saya nasihat dan ringkaslah nasihat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati lelaki tersebut dengan 3 nasihat. Nasihat pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fashalli salata muwaddi." Jika engkau berdiri untuk salat, maka salatlah engkau seakan-akan engkau akan salat perpisahan. Kemudian nasihat yang kedua, "Wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada." Jangan engkau berucap dengan suatu ucapan yang kelak engkau akan meminta maaf darinya. Kemudian nasihat yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa fi ma'idin nas. Berputus asalah terhadap apa yang ada di sisi manusia. 3 nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, di dalamnya terdapat nasihat yang jika seorang hamba melakukannya, mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dalam kehidupannya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fashalli salata muwaddi." Jika engkau berdiri untuk salat, maka salatlah engkau seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih perhatian kepada salat kita. Kita memperbaiki salat kita, memperkhusyuk salat kita, memperindah salat kita. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sebuah hadis,
la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak ada salat bagi orang yang menahan dua jalur buang air. Ini untuk apa? Untuk agar kita lebih khusyuk dalam salat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an wa barakallahu fikum. Salat muwaddi' di sini kata para ulama memiliki dua makna. Makna yang pertama, salat muwaddi' yaitu engkau berdiri salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Engkau tinggalkan duniamu, engkau tinggalkan segala kesibukan duniamu. Ini makna pertama dari salat muwaddi'. Kemudian makna yang kedua, salat muwaddi' engkau berdiri salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau hadirkan ketika engkau salat, engkau hadirkan di hatimu bahwa ini adalah salat terakhirmu. Setelah salat engkau akan meninggal. Maka pasti jemaah sekalian, kita akan lebih perhatian dengan salat kita. Kita akan menjadikan salat kita itu sebagai salat yang paling khusyuk, salat yang paling terbaik. Maka dari itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasholli sholata muwaddi'." Salatlah kalian seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Kemudian nasihat kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada." Janganlah engkau berucap dengan suatu ucapan yang kelak nanti engkau akan meminta maaf darinya. Meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau tidak dihukum. Meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau tidak dihisab. Meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena engkau telah mengetahui bahwa setiap ucapan, setiap perbuatan yang menyakiti hati manusia, semuanya akan dikisos dan dibalas di hari kiamat. Engkau meminta maaf, engkau meminta ridhonya, engkau meminta keikhlasannya. Maka dari itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadil syatil jalha'i minasyatil qarna'i." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditunaikan hak-hak di hari kiamat sampai kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lainnya akan dibalas. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik atau dia diam. Maka dari itu jemaah sekalian, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, hendaknya kita memperhatikan hal ini. Kita menjaga lisan kita dari terjatuh pada dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian nasihat yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il ya'sa fi ma'idin nas. Berputus asalah terhadap apa yang ada di sisi manusia. Tidak punya himmah terhadap apa yang ada di sisi manusia. Maka dari itu jemaah sekalian, hendaklah kita perhatikan nasihat-nasihat ini. Kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, nasihat ini adalah nasihat yang mulia. Di dalamnya terdapat amalan atau kaidah-kaidah yang dapat membuat hati menjadi tenang. Salat, tidak pernah mengucapkan hal-hal yang menyakiti hati manusia, tidak punya himmah terhadap apa yang ada di sisi manusia, qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Berbeda dengan sebagian manusia, ketika dia melihat orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki ini dan memiliki itu, dia juga dia menginginkannya juga. Namun jika dia menginginkannya diiringi dengan keinginan agar nikmat itu hilang dari saudaranya, maka itulah yang dinamakan dengan ghibah. Tapi ketika dia tidak menginginkan hal tersebut, maka itulah yang biasa yang dikatakan oleh para ulama yaitu ghibtah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fisnatain.
Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Dan hasad di sini bukan yang bersifat maksiat, tapi yang dikatakan oleh para ulama seperti ghibthah. Kata Nabi SAW, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta, kemudian dia sedekahkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini boleh kita ghibthah kepadanya. Kemudian yang kedua, seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia amalkan ilmu tersebut. Barakallahu li wa lakum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus shalah.